5, 4, 3, 2, 1, 0. Sebelum belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di PJJ Matematika. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Kita semua bisa belajar bersama lagi di sekolah ya. Pada hari ini kita masuk ke bab baru, pokok bahasan baru. Kira-kira apa ya? Coba dibuka buku paketnya. Sebelum dimulai, coba buku catatan matematikanya disiapkan. Alat-alat tulis berupa pensil, pulpen dipersiapkan ya. Jadi, apa-apa yang penting di video ini kalian catat ya, berupa contoh soalnya dicatat supaya kalian mengerti ya, jangan cuma didengarkan saja. Nanti kalau dicatat pasti ada yang nempel gitu ya. Oke, mau membahas apa sih kita kali ini? Kita akan membahas tentang persamaan kuadrat ya. Ini adalah materi baru ya, di kurikulum yang lama tidak ada materi persamaan kuadrat di SMP, adanya di SMA. Nah, di kurikulum 2013 persamaan kuadrat di SMP ya. Dulu sempat ada di SMP, sempat hilang dan sempat diadakan lagi tentang materi persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat ini nanti ada 3 pertemuan ya. Jadi ini secara singkat saja apa yang mau kita bahas. Kita akan bahas tentang akar-akar persamaan kuadrat. Nah ya, jadi target kita kali ini kalian bisa mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Kenapa bisa ada persamaan kuadrat? Nah, ayo ya. Sekarang saya akan jelaskan kenapa bisa muncul persamaan kuadrat. Ternyata dari 2 perkalian aljabar yang ada di sini nih. Ya, 2 perkalian aljabar yang ada di sini itu kalau dikalikan akan menghasilkan persamaan kuadrat ya. Nah, oke, coba kita kalikan ya. Kita pakai kotak sistemnya. Di persilangan di dalam kurung yang pertama ini adalah 2x tambah 3 ya. Di kurung yang kedua ada 1x min 5. Ini x doang 1 ya depannya ya. 1x min 5. Nah, kita kaliin yang merah ya. Nah, ini 2x pangkat 2 dari 2x dikali dengan 1x. 2 kali 1, 2. X-nya ada 2 ya. Yang kedua min 10x. Dari mana min 10? 2 kali 5 kan 10, ada minusnya nih. Nih ada minusnya nih ya. Teliti ya, nanti kalau ngaliin ya. 2 kali 5 min 10, ada X-nya cuma 1. Beda dengan yang merah nih. Kalau di kolom yang berwarna merah ini, X-nya ada 2 nih. Ini sama ini. Tapi kalau ketika yang biru ini, maka X-nya cuma 1 ya. Nah, kalau yang ini adalah ini 3, ini 1. 1 kali 3 kan 3 ya, nggak ada minusnya ya. 3, 3x ya.
Dan yang terakhir adalah plus minus. Nah, plus ketemu minus, minus ya. 3 kali 5 adalah minus 15. Nah, di dalam yang sudah kita kali-kalikan satu-satu, kotak semua, ya. Ini yang sama adalah yang ini. Ini yang berwarna biru nih yang sama. Kenapa saya bilang sama? Karena sama-sama punya X. Nah, ya. Ini nggak ada yang sama, X pangkat 2. Siapa yang punya X pangkat 2? Nggak ada kan? Siapa yang nggak punya X sama sekali? Hanya min 15. Nah, yang sama adalah ini. Nah, yang sama ini berarti bisa kita jumlahkan atau bisa kita gabung gitu ya. Kita bisa campur gitu ya misalkan. Misal gini, perumpamaannya begini, 5 kambing ya. Ada 2 sapi, ada 7 kambing. Nah, pertanyaannya 5 kambing ini dicampur yang mana? Dicampur ke kambing kan? Nah, sapi ini tetap aja segini karena nggak ada kecampurannya. Tapi kalau 5 kambing, ini sama-sama kambing nih, ngapain dipisah? Satuin aja bisa kan? Nah, 12 kambing. Nah, sama dengan ini. Ini X dengan X, ngapain dipisah begini? Satuin aja. Gimana cara nyatuinnya? Kalau ada min tuh utang. Kalau nggak ada, berarti bayar. Nah, berarti utangnya 10, ini kan utang ya, dibayar 3. Utangnya 10 loh, banyak. Dibayarin cuma 3, berarti utangnya sisa 7. Maka persamaan kuadratnya akan menjadi 2x pangkat 2. Ini dari sini ya, dari sini. Nah, ini min 7x dari ini yang perjumlahan biru ya, min 7, utangnya kan 10 bayar 3, utang 7 ada x-nya. Dan yang terakhir adalah min 15. Inilah dikatakan persamaan kuadrat. Kenapa persamaan? Karena ada sama dengannya. Kenapa kuadrat? Karena ada pangkat 2-nya. Kalau nggak ada pangkat 2-nya, itu bukan kuadrat, tapi linier ya. Ya, jadi kalau nggak ada pangkatnya itu namanya linier, pangkat 1. Bukan nggak ada pangkatnya, pangkat 1 gitu ya, ini namanya linier. Misal, 2x tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini persamaan karena persamaan itu ada sama dengannya. Nah, ini nggak ada pangkat 2 berarti ini bukan persamaan kuadrat, tapi ini persamaan linier ya, linier. Ya, nggak ada pangkatnya berpangkat 1 semua. Itu bedanya persamaan linier dengan persamaan kuadrat. Dengar kata kuadrat itu berarti kan pangkat 2, betul ya? Tapi bukan berarti semua pangkat 2, tidak. Ya, ada salah satunya yang variabelnya berpangkat 2, seperti yang ada di sini. Jadi, intinya adalah persamaan kuadrat itu bisa terjadi dari 2 perkalian silang aljabar yang ada di depan ini, tergantung variabelnya juga ya. Oke, kita lanjut. Karena kita mau mencari akar-akarnya ya, ini belum masuk ke pokok bahasan inti ya, kita tadi baru mengenal dari mana bisa ada persamaan kuadrat gitu ya. Nah, sekarang bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat? Nah, ini bentuk umumnya. Ada A, B, C, di mana A ini diisi sama angka. Angka ya, bilangan A, B, C, bilangannya bilangan bulat ya. Bisa negatif, bisa positif. Jadi A, B, C ini bukan berarti A, B, C, maksudnya angka gitu ya, atau bilangan yang bisa diisi di sini A, B, C. Contoh. Nah, ya. Berarti A-nya 2. Nah, ya, A-nya 2. Ciri tandanya A itu ada di depan X pangkat 2. Ini kan X pangkat 2 nih. Nah, makanya lihat bentuk umumnya. Ini bentuk umumnya nih. Ini bentuk umumnya. Nah, ada X pangkat 2, berarti angka yang ada di depan X pangkat 2 itu namanya A. Nah, berarti ini A2. A-nya 2. Oke, yang kedua adalah B. B-nya berarti min 7. Karena ciri-ciri B ada di depan X. Nah, berarti ini B nih. Nih, B. Min 7. Kalau ada minnya catat ya, karena minus itu utang. Jadi harus dicatat dan harus diingat, tidak boleh dilupakan, apalagi ditinggal. Utang mana boleh ditinggal ya. Nah, C. C ini berarti minus 15. Gampang bukan? Jadi cuma nyocokin aja A, B, C-nya. Karena nanti kita akan memfaktorkan sampai mendapatkan akar-akarnya. Ya. Sampai sini kita belum membahas akar-akarnya ya, baru dasar-dasarnya. Yang pertama
tadi kita belajar dari mana persamaan kuadrat. Yang kedua, kita menentukan ABC dari bentuk umum persamaan kuadrat. Yang ketiga, bagaimana jika persamaan kuadratnya begini? Nah, X pangkat 2 min X tambah 5. Berapa A-nya? A-nya 1. Karena kalau nggak ada ditulis di sini 1 ya, 1. Berapa B-nya? Min 1 karena ada minnya dan nggak ada angkanya kan 1 tadi saya bilang. Min 1 dan C-nya adalah plus 5. Ini kan nggak min, jadi nggak usah ditulis ya. Gampang ya. Jadi menentukan A, B, C dari bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, lanjut. Akar-akar. Nah, di mana letak akar-akarnya? Nah, ini udah mau membahas intinya nih ya. Di mana letak akar-akarnya? Jadi inti dari video ini kalian bisa mencari akar-akar persamaan kuadrat. Inilah intinya. Jadi kalau kalian mengerti di sini, berarti kalian tuntas belajar hari ini di video ini ya. Di mana letak akar-akarnya? Nah, di sini ya. Oke, saya bahas begini. Ini ada 2 kurung. Kalau mau mencari akar-akarnya, kalau udah ada kurungnya 2 ini gampang ya. Kita pisah aja. Nih, ini kurung yang pertama, ini kurung yang kedua. Di kurung yang pertama ada 2X tambah 3. Jangan lupa dikasih sama dengan 0. Karena di sini 0-nya punya bersama. Ya. Nanti 2X ya, dengerin baik-baik ya. 2X sama dengan plus 3 ini kita pindahkan ke belakang menjadi minus 3. Nah, paham ya? Berarti terakhir adalah X-nya adalah min 3 bagi 2. Dari mana 2-nya? Dari depan sini. Inilah akar-akar persamaan. Masih ada lagi, karena kurungnya nggak cuma 1 kali, ada 2 kali. Yang kedua adalah X min 5. Caranya sama loh kayak tadi, sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 5 ini dipindahkan menjadi plus 5 lawannya ya. Berarti X-nya sama dengan 5. Nah, ini boleh, ini X1, ini X2. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat itu ada 2. Ya, X1 yang ini, X2 yang ini, gitu ya. Nah, jadi X1-nya min 3/2. Inilah akar-akarnya. X2-nya adalah 5. Himpunan penyelesaiannya adalah min 3/2. Nah, ini namanya akar nih. Akar koma 5. Kebaliknya masalah. Ini nggak memperhatikan urutan ya. 5, min 3/2. Ya. Inilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Ada 2 ya. Kenapa bisa ada 2? Karena kan kuadrat ya. Jadi penyelesaiannya ada 2. X1, X2. Pak, kalau ketukar X1-nya, X2-nya gimana? Nggak masalah, saya tadi tekankan. Tidak memperhatikan urutan, ya. Oke, yang terakhir, kita akan membahas tentang mencari akar-akarnya dari persamaan kuadrat yang diketahui, ya. Dapatkah kita menentukan harusnya ya, dapatkah kita menentukan akar-akarnya? Nah, dari soal yang ini ya. X pangkat 2 min 3X min 10. Dan yang kedua adalah 6X. Nah, satu-satu dulu deh ya. Nah, kita mau mencari akar-akar yang nomor 1. Nah, ya. Jadi, yang seperti yang sudah saya ajari, kita cari ABC-nya dulu. Kan sudah tadi ya. A-nya, di sini A-nya 1 ya. Kalau nggak ada angkanya 1. Nggak ada minnya juga. B-nya di sini min 3. B-nya min 3. C-nya adalah min 10. Nah, kalau kita mau mencari akar-akarnya, A-nya dikaliin ke C dulu. Ya, A-nya dikaliin ke C, ternyata 1 kali 10 kan 10 ya. Nah, berarti hasilnya tetap 10, karena dikalinya cuma 1, nggak berubah. Apapun yang dikali dengan 1 nggak akan berubah. 5 kali 1, 5. 7 kali 1 ya 7. 10 kali 1 ya 10. Ya. Nah, sekarang kalau sudah dikalikan, kita jabarkan perkalian 10. Coba, siapa yang tahu perkalian 10?
Angka berapa yang kalau dikaliin 10? 1 kali 10, pintar ya. 1 kali 10, apalagi? Masih ada lagi, 2 kali 5, apa ada lagi? Nggak ada ya kayaknya ya. Cuma dua pasangan ini aja, 1 dengan 10, 2 dengan 5. Nah, antara dua pasang ini harus ada yang kita pilih salah satu. Ya, harus ada yang kita pilih salah satu. Nah, cara pemilihannya bukan sembarangan, tapi harus melihat ke B. Ya, lihat B-nya di sini. B di sini hasilnya adalah 3. Mana di antara dua pasang ini kalau ditambah atau dikurang yang hasilnya 3? Ya, jatuh kepada pasangan 2 dan 5. Kenapa? Karena 2 dan 5 kalau dikurang hasilnya 3. Ya, bisa berhubungan dengan yang B. Maka angka yang kita pilih adalah 2 dan 5. Tentunya angka yang kita pilih di sini belum sempurna. Harus dikasih tanda menyerupai B. Coba kita lihat B-nya. B-nya di sini minus 3. Gimana cara naruh tandanya supaya hasilnya minus 3? Contoh, kalau kamu naruh minus di sini, terus minus di sini, berarti kan utangnya 2, utang lagi 5, berarti utangnya jadi berapa? 7 kan? Nggak sesuai. Nah, dia maunya minus 3. Kira-kira minusnya di mana, positifnya di mana? Ini salah ya, nggak cocok. Nah, yang benar adalah minusnya di 5, positifnya di 2. Nah, jadi utangnya 5, bayarnya 2. Cocok kan? Utang 3 kan? Nah, jadi kita sudah menemukan pasangannya adalah tambah 2. Nah, jadi sudah ketemu pasangannya, kita cari tandanya. Plus 2 dan min 5. Nah, cara terakhir adalah siapkan tanda kurung. Ya, siapkan tanda kurung, pakai per ya. Nah, kita lihat depannya aja. Di sini kan 1 ya. 1x pangkat 2 ya, berarti caranya gini nyebarnya. 1x, 1x, nah ininya 1. Kalau nanti di sininya 2x pangkat 2, berarti 2x, 2x, 2. Kalau di sininya 4, berarti 4x, 4x, 4. Jadi ini 1, 1, 1, 1 semua. 2, 2, 2 semua. 3, 3 semua. Gitu ya. Nanti tinggal tambahkan angka yang pilihan kita. Yang satu adalah plus 2. Dipisah ya. Jangan dicampur karena berantem nanti ya. Jadi yang kedua adalah minus 5. Nah, ini karena baginya cuma 1, berarti nggak ngaruh ya. Apapun angka yang dibagi 1 ini nggak ngaruh. Jadi isinya adalah X tambah 2. Ya, ini satunya kan boleh ditulis, boleh enggak ya. Nanti di sini adalah X min 5. Nah, inilah bentuk dalam kurungnya. Nanti yang ke selanjutnya adalah X tambah 2. Ingat kan ya tadi kan? X tambah 2 sama dengan 0. Plus 2-nya dipindahin jadi X sama dengan plus 2 jadi min 2. Kalau yang ini adalah X min 5 sama dengan 0. Nanti min 5 dipindahin jadi X sama dengan 5. Nah, dapatlah himpunan penyelesaiannya adalah min 2,5. Atau ketukar juga nggak masalah. 5, min 2 nggak masalah. Oke, kalau masih belum ngerti, kita coba lagi soal kedua ya. Ini dicatat nih, jangan lupa nih ya. Soal yang kedua adalah 6x pangkat 2. Kita tulisin ABC-nya dulu. A-nya di sini adalah 6. B-nya adalah 7. C-nya adalah minus 3. Nah, A dikalikan ke C. Minus, jadi 18 ya. Hasilnya adalah 18. Bukan perkalian 3, tapi perkalian 18 yang setelah dikali. 1 dengan 18. Ya kan 18 ya. 2 dengan 9. 3 dengan 6. Ternyata ada 3 pasang, kalau dikali hasilnya 18 gitu. Nah, yang mau diambil adalah sesuai B-nya. B-nya berapa ini? 7. Nah, yang mana kira-kira angka yang boleh ditambah? Boleh, kurang boleh, pokoknya hasilnya 7. Ya, ini ya, 2 sama 9. Kalau ditambah 11, kalau dikurang 7. Jadi kita tulis lagi 2 dan 9. Tinggal kita taruh tandanya nih. Supaya plus 7, kita naruhnya berarti karena sini plus ya, berarti gedean yang gede plus gitu, yang gedenya plus. Nah, yang kecilnya minus. Nah, inilah plus 7.
Ya. Nah, kalau sudah dapat, sudah dikasih tanda, berarti sudah kita pasang-pasangkan. Kasih tanda kurung dengan per ya, jangan lupa pernya. Ininya depannya apa ini? 6x ya, berarti 6x, di sini 6x, di sini juga 6x per 6. Nah, tinggal masukkan nih, min 2, ini plus 9. Ya, pasangannya masukkan. Nah, 6 ini bisa dicoret nih. 6 ini bisa dicoret. Kenapa? Dari mana? Bukan dari sini ya, bukan. Dengerin dulu nih ya, jangan langsung menebak. Kamu tahu nggak sih kalau 6 itu adalah 2 kali 3? 2 kali 3 di sini. Ya, kalau 2 kali 1 sama aja karena 2 sudah paling kecil ya. 6 ini 2 kali 3. Ya, kalau dipakai pohon faktor 6. Nih, kalau nggak percaya 6. Tuh, 2 kali 3 kan? Nih, gitu kan? Kalau 9 berapa? Kalau 9 3 kali 3. Nah, 3 kali 3. Nah, di antara rumah pertama nih, anggaplah kurung pertama ini rumah pertama, ini rumah yang kedua nih. Pasti ada angka yang sama. Di rumah yang pertama ada angka 2. Nih, lihat nih. Ya, paham ya? Di rumah yang kedua ada angka 3. Nah, sekarang kita ambil yang sama-samanya aja. Ini yang 2 kita ambil, kita taruh di luar, 2. Maka sisanya adalah 3x min 1. Ya, bukan 0 ya, karena 2 itu kan 2 kali 1 ya. 2 kali 1 tuh, tinggal satunya kan. Nah, kalau yang ini 3-nya kan diambil nih, 3-nya taruh di luar. Kan matematika itu harus adil. Jadi, kalau ininya yang sini diambil, sini juga harus diambil gitu ya. 3 taruh di luar, berarti sisanya 2, jangan 6. 6 kan udah dipecah ya. 2 x, ada x-nya ya, plus 3. Nah, per 6. Nah, 2 kali 3 kan 6 nih ya. 2 kali 3 kan 6 ya. Bisa dicoret nih. 2 kali 3, 6. Coret. Berarti sudah nggak ada bawahnya. Berarti jawabannya adalah sini ya, lanjut sini ya. 3x min 1. Nanti ininya 2x tambah 3. Berarti nanti x1-nya sama dengan 0 ya. X1-nya adalah gini. 3x min 1 sama dengan 0 gitu kan. 3x min 1 dipindahkan jadi plus ya 1. X sama dengan berarti dibagi 3. 1 per 3. Kalau yang ini berarti 2x tambah 3 sama dengan 0. Plus 3-nya dipindahin jadi 2x sama dengan min 3 ya, plus 3. X sama dengan min 3 dibagi 2. Nah, berarti ini 2 ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 3 min 3 per 2. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari soal nomor 2. Gampang kan? Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Bisa diputar ulang lagi cara-caranya.